Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan. Termasuklah kesyukuran kita karena pada pagi ini kita dapat menekuni majlis ilmu tentang Al-Asma'ul Husna, nama Allah Al-Azim. Al-Azim maknanya yang maha agung. Al-Azim maknanya yang maha agung. Bertepatan pula kondisi saat ini umat Islam di dunia mendapat ujian daripada Allah. Yaitu kerjasama orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman untuk mengusir saudara-saudara kita dari Palestina. Sudah ditakdirkan oleh Allah, hari ini kita akan bercakap tentang nama Allah Al-Azim, yang maha agung. Disebabkan keyakinan yang mantap terhadap nama Allah Al-Azim inilah, mengapa saudara-saudara kita di Palestina tidak pernah takut menghadapi musuh-musuh mereka dari kalangan Zionis dan konco-konconya. Kalau ditanya mengapa? Karena mereka punya keyakinan yang mantap terhadap nama Allah Al-Azim, yang maha agung, yang maha besar. Sementara kita pula ada di antara yang berpendapat, jangan ucap Allahu Akbar. Jangan ucap Allahu Akbar. Allah maha besar. Allah maha agung. Lihat betapa ceteknya, dangkalnya akidah dan iman kita kepada Allah. Penyebabnya tak lain tak bukan karena jahil terhadap nama Allah Al-Azim, yang maha agung, yang maha besar, di mana keagungan Allah itu tidak ada tolok bandingannya. Allah maha agung secara mutlak. Tidak ada yang lebih agung dari Allah. Itu sebabnya kita di Malaysia khususnya,
Kalau ingin meletakkan sesuatu itu di tahap yang tinggi, paling tinggi, kita panggil dengan yang Maha Agung. Boleh, tak salah. Asal saja keyakinan kita jangan sampai yang di Pertuan Agung itu mengatasi keagungan Allah. Kita cuma tidak beritahu mengapa istilah untuk pimpinan tertinggi di Malaysia dipanggil yang Maha Agung. Mengapa? Karena menunjukkan kehebatan dan kedudukan baginda begitu tinggi. Al-Azim ini maknanya yang Maha Agung secara mutlak. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut namanya ini pada penghujung Ayatul Kursi. Dalil tentang adanya nama Allah Al-Azim ini boleh kita lihat pada akhir dari Ayatul Kursi. Ayat 255 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang dirinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Keluasan kursinya seluas langit dan bumi. Keluasan kursinya Allah seluas langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak sedikit pun baginya keberatan, kesulitan untuk memelihara kedua-duanya. Tak payah bagi Allah, tidak susah bagi Allah untuk memelihara langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Dia maha tinggi lagi maha agung. Coba lihat. Walaupun tafsiran kursi itu bermacam-macam. Ada yang mengartikan kursi itu dengan makna ilmu Allah. Itu sebabnya di mana-mana universiti selalu ada istilah kursi Imam Al-Ghazali, kursi Imam Asy-Syafi'i, dan lain-lain. Kursi diartikan juga dengan ilmunya yang sangat luas. Tidak ada kursi kalau orang itu ilmunya tidak luas. Kursi Abdullah Yasin, mana boleh. Sebab ilmunya sangat sedikit. Itu satu. Tapi salafus saleh mengartikan kursinya Allah itu, ya kursi. Allah kata itu kursinya, kursi. Sebab panduan beriman kepada nama-nama Allah, beriman pada sifat-sifat Allah, menurut salafus saleh, kita artikan saja sebagaimana apa adanya. Allah kata dia ada wajah, katakan Allah ada wajah. Allah katakan dalam Quran dia ada tangan, katakan dia ada tangan.
Kalau Allah katakan dia bersemayam di atas arash, katakan Allah bersemayam di atas arash. Tapi dengan syarat. Dengan syarat kesemuanya itu tidak sama sekali sama dengan tangan, wajah, dan singgasana makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan satu apapun juga. Itu panduan yang paling utama iman terhadap nama-nama Allah. Sebab yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Allah. Apa saja yang Allah katakan, dia ada tangan, dia ada wajah, dia bersemayam di atas arash. Katakan sebagaimana yang Allah katakan tentang dirinya. Tapi dengan syarat, sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Jadi tak timbul dakwaan setengah-setengah orang yang jahil. Oh, kamu katakan Allah ada tangan, itu bermakna kamu telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kamu katakan Allah itu ada wajah, itu bermakna kamu telah menyamakan Allah dengan makhluk. Mengapa sebodoh itu? Kita dah katakan keyakinan kita bahawa Allah ada wajah. Wajah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dan tidak sama wajah Allah dengan wajah makhluk. Ustaz buat contoh. Dalam syurga ada macam-macam minuman. Asal, madu, laban, susu atau yogurt, khamar, arak. Tetapi khamar, laban, asal sama istilahnya, tapi rasanya beza dengan laban, asal, dan khamar yang ada di atas muka bumi. Padahal itu makhluk juga. Apa yang ada di dalam syurga. Sebagaimana namanya serupa dengan ada yang di dunia. Makhluk dengan makhluk pun tak sama. Ini pula kita dituduh telah menyamakan Allah dengan makhluk. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan karena kejahilan. Sebagaimana istilah kita mengatakan bahawa yang di Pertuan Agung boleh dikatakan agung karena ketinggian kedudukannya. Allah juga Maha Agung. Sedikit pun kita tidak pernah menyamakan yang di Pertuan Agung dengan keagungan Allah. Selesai. Imam Malik pernah mengatakan, Al-istiwa'u ma'lum. Bersemayamnya Allah itu sudah termaklum. Sudah kita ketahui. Karena Allah yang sebut. Wal kaifiyatu majhul. Bagaimana Allah bersemayam? Kita tak tahu, majhul. Kita jahil. Wal imanu bihi wajib. Beriman Allah itu bersemayam wajib. Sebab Allah yang sebut sampai 7 kali dalam Al-Quran. Yang punya diri yang sebut.
Antara lain Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arasy-Nya. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya macam mana Allah itu bersemayam, bid'ah. Jangan tanya maksudnya. Sebab pertanyaan itu tidak pernah muncul di zaman Nabi dan para sahabat. Imani saja. Apakah kita berani menuduh Imam Malik itu telah menyamakan Allah dengan makhluk? Coba tuduh kalau berani. Penyebabnya tak lain karena kejahilan aja. Orang beritahu, tak mau dengar. Okey. Ustaz dah jelaskan dengan panjang lebar Tauhid dan Ayatul Kursi pada kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1. Ketika membahas tentang Tauhid. Tauhid dan Ayatul Kursi. Mengapa Ayatul Kursi diakhiri dengan wa huwal aliyyul azim? Dia maha tinggi lagi maha agung. Karena 10 perkara yang terkandung di dalam Ayatul Kursi semuanya menunjukkan akan ketinggian dan kebesaran dan keagungan Allah. Perkara pertama, Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Hebat tak? Tidak ada yang boleh dipatuhi kecuali hanya Allah. Itu maksudnya. Al-Hayyul Qayyum, Dia maha hidup. Lagi mengurus makhluk terus menerus tanpa henti. Hebat tak? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tak pernah mengantuk dan tak pernah tidur. Hebat tak? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Milik Allah. Kita bila dengar Amerika bantu Zionisme Yahudi, Perancis, Britain, kita dah mula gerun. Na'udzubillah. Amerika, Perancis, Britain, termasuk Zionisme Yahudi. Bukan saja persenjataan dan tentera mereka. Diri mereka itu milik Allah. Angin milik Allah. Api milik Allah. Malaikat milik Allah. Batu milik Allah. Hujan milik Allah. Tanah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala boleh arahkan semua miliknya itu untuk menyerang Zionisme. Itu makna Allah Maha Agung. Kita pula yang cetek ilmu akidah dah takut. Orang sebut Allahu Akbar pun dilarang. Orang simpati terhadap dan solidariti terhadap Palestin, kita cemoh. Na'udzubillah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni.
Tidak ada seorang pun yang boleh memberi pertolongan kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah sebut, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Keluasan kursi Allah seluas langit dan bumi. Kalau ada makhluk yang kursi tempat duduknya itu sebesar rumah kursinya. Kursi, kalau ini kursi sebesar ini, sesuai karena yang duduk itu sebesar ini. Kalau ada manusia yang badannya besar, raksasa, rumahnya bagaikan atau sebesar istana, bagaimana agaknya yang kita boleh gambarkan hebat sungguh. Nah sekarang Allah kursinya seluas langit dan bumi. Bagaimana zat Allah itu? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak berat bagi Allah untuk memelihara langit dan bumi. Kalau ada seorang raja, kalau ada seorang presiden yang dapat mengelola dan mentadbir negaranya yang besar sehingga aman, makmur, kita katakan hebat. Tak hebat. Allah mentadbir langit dan bumi. Yang di langit ada bulan, bintang, matahari. Di bumi ada air, gunung, ganang dan lain-lain. Tak berat bagi Allah untuk memeliharanya. Itu sebabnya penghujung ayatul kursi, wa huwal aliyul azim. Dia maha tinggi lagi maha agung. Karena memiliki sifat-sifat 10 sifat yang disebut sebelumnya. Ingin mendapat penjelasan lanjut? Sila lihat kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1 pada bahagian awal di bawah tajuk Tauhid dan Ayatul Kursi. Karena kehebatan Ayatul Kursi inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dalam Quran ada satu ayat yang dipanggil dengan penghulu semua ayat, Sayyidatu Ayil Quran. Mengapa dia dipanggil penghulu? Karena kehebatannya. Sehingga kata Nabi, siapa yang membaca Ayatul Kursi setelah selesai salat fardu, maknanya 5 kali dalam sehari, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk syurga, kecuali mati. Maknanya tidak ada penghalang langsung. Tapi ingat ya, bukan sekedar baca, tapi faham tafsirannya, sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. 10 kandungan utama Ayatul Kursi, dan semuanya menyangkut masalah akidah. Allahu Akbar. Okey. Ustaz sengaja sebut perkara ini karena umat Islam hari ini, karena kedangkalan akidah, karena kecetekan dan tipisnya iman, takut saja dengan orang kafir. Dan ini nanti akan Ustaz buat satu nota untuk Ahad yang akan datang. Umat Islam akhir zaman
akan dikoyak-koyak, akan dimakan oleh orang-orang kafir. Bagaikan mereka makan dalam satu talam besar. Sahabat bertanya, apakah ketika itu umat Islam sedikit ya Rasulullah? Tidak, jumlah mereka ramai. Tapi orang kafir tidak takut pada mereka. Sebab mereka bagaikan buih, besar nampaknya tapi kosong. Apa sebab mereka dilanda penyakit itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, karena mereka dilanda penyakit wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Nabi jawab, wahan itu ada dua ciri-cirinya. Terlalu cinta kepada dunia. Yang kedua, takut mati. Ustaz akan buat nota itu untuk minggu hadapan. Jam 10:30 nanti, duha, dia ada topik lain. InsyaAllah. Nah, hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sekarang kita ingin tinjau pula apa makna, Pak Ustaz. Setelah kami tahu ada hujjah, ada dalil tentang nama Allah Al-Azim yang artinya Allah yang Maha Agung. Apa makna Al-Azim, Pak Ustaz? Sudah tulis dalam buku ini. Berbahagialah orang yang memiliki buku ini. Setahu Ustaz, di Malaysia tak ada orang yang menulis tentang Al-Asma'ul Husna selengkap ini. Yang Ustaz tahu. Tapi dalam buku ini 99 nama Allah termasuk Al-Azim kita ulas dengan begitu detail. Hampir 8 muka surat. Setelah kita tahu ada dalil tentang nama Allah Al-Azim membuat kita yakin tanpa ragu. Allah itu memang Maha Agung. Yang kedua, makna Al-Azim. Banyak maknanya. Al-Azim menurut bahasa maknanya besar atau agung. Itu menurut bahasa. Al-Azim membawa makna Al-Kabir, yang besar. Lawannya As-Saghir, yang kecil. Perkataan Al-Azmu, dia mengandung beberapa makna. Agung itu, Al-Azmu, keagungan itu, dia boleh membawa makna Al-Kibru, besar. Al-Quwwatu, kuat. Itu dia. Kalau dah besar, mestilah kuat. Cuma kata para ulama akidah, Al-Azimu, dia merujuk kepada dua. Pertama, Azmul Ajsam, jisimnya besar, yang bersifat physically. Dan yang kedua, makna Al-Azmu Al-Ulu, yaitu tinggi.
Itu sebabnya hadirin dan hadirat, kalau Allah Subhanahu wa taala memberi namanya dengan Al-Azimu, dia bukan saja besar zatnya, dan dia juga tinggi tempatnya. Nah, ini lagi. Orang yang tak setuju dengan pendapat kita mengatakan, mana boleh kata Allah bertempat? Allahu Akbar. Kita bukan katakan Allah itu bertempat. Kita tidak katakan Allah memerlukan tempat. Tapi Allah sendiri yang sebut. Allah fis sama. Allah di langit. Bukan maknanya Allah memerlukan tempat. Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia di langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang majikan bersama hamba abdinya Jariyah karena dia telah pukul dan dia menyesal, ingin memerdekakan hamba perempuannya, bawa pada Nabi untuk pastikan dia hamba yang beriman atau tidak. Coba dengar apa kata Nabi. Nabi bertanya, "Ya Jariyah, aina Allah?" Di mana Allah? Jariyah, hamba perempuan itu jawab, "Fis sama." Di langit. Hamba perempuan menjawab pertanyaan Nabi, "Di mana Allah?" Jariyah jawab, "Fis sama." Allah di langit. "Man ana?" atau "Ana man?" Kau kenal tak aku ni siapa? Jariyah jawab, "Anta Rasulullah." Kau adalah Rasulullah, pesuruh Allah, utusan Allah. Cuma dengar komen Nabi sambil memandang majikan. "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia. Jariyahmu ini, hambamu ini, merdekakan dia. Fa innaha mu'minah. Dia wanita yang beriman. Hadis sahih. Kalaulah mengatakan Allah itu di langit, tak boleh. Nabi mesti larang. Dalam hal ini Nabi bukan saja tidak larang, malah rekomen, memuji hamba abdi ini wanita yang beriman. Tidakkah itu memberi makna Nabi setuju dengan jawaban Jariyah? Kita pula kata Allah di mana-mana. Padahal kita bila berdoa mengangkat tangan ke arah langit. Nabi Muhammad Isra Mi'raj menuju ke langit. Di atas langit yang ketujuh, di atas lagi Sidratul Muntaha. Di sana Allah bersemayam. Kita pula dituduh yang bukan-bukan. Padahal ini pandangan salafus saleh. Inilah pandangan imam 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad ibnu Hanbal. Sila baca apa yang Ustaz tulis di dalam Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada penghujung jilid yang kedua. Tentang di mana Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala setelah mencipta arasnya, di atasnya Allah bersemayam. Setelah mencipta arasnya, Allah cipta pula hamalatul arsh, malaikat-malaikat pengangkat arasy. Sebanyak 8 malaikat mengangkat arasy. Di atas arasy Allah bersemayam. Lalu malaikat-malaikat hamalatul arsh, pengangkat arasy, Allah perintah, angkat olehmu arasku. Dalam riwayat dikatakan para malaikat mengaku, "Ya Rab, bagaimana kami akan mengangkat arasy yang di atasnya engkau bersemayam? Manalah kami termampu." Jawab Allah, "Justru untuk tujuan itu aku ciptakan, wahai malaikat-malaikat pengangkat arasy." Sekali lagi malaikat-malaikat kata tak mampu. Lalu Allah ajar malaikat-malaikat hamalatul arasy supaya membaca, baca oleh kamu, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Baca olehmu, wahai para malaikat pengangkat arasy, tidak ada daya kami, tidak ada kekuatan kami, kecuali dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dengan membaca itu, malaikat-malaikat hamalatul arasy dapat mengangkat arasy. Padahal kata Nabi dalam hadisnya, setiap satu dari 8 hamalatul arasy, daripada telinganya hingga ke ujung bahu, besarnya sejauh 100 tahun perjalanan, baru sampai ke ujung bahu malaikat. 100 tahun perjalanan baru sampai. Bayangkan bagaimana besarnya malaikat hamalatul arasy setiap satu. Ini pula 8 mengangkat arasy Allah yang di atasnya Allah bersemayam. Bayangkan betapa agungnya zat Allah. Ini cara belajar akidah yang betul. Sebab begitu pemahaman Nabi dan para sahabat yang dipanggil salafus saleh. Sehingga Nabi sanjung, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, manusia yang hidup sekurun denganku. Kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Nabi sanjung, Nabi puji 3 kurun pertama. Itu sebabnya kita lebih memilih akidah yang lebih tepat sebagaimana akidah 3 kurun pertama yang kita panggil dengan salafus saleh. Ini sebenarnya yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir hari ini. Keyakinan ini mantap di dada orang-orang yang beriman. Tak kira di mana mereka berada.
Khasnya saudara-saudara kita di Palestina. Mereka punya prinsip ish kariman au mut syahida. Hiduplah secara terhormat atau mati saja sebagai mati syahid. Negara mereka mau dijajah. Mana boleh diam? Lalu ada di kalangan umat Islam mengatakan mereka serang Yahudi dulu. Sebabnya Yahudi balas. Eh. Mengapa secetek itu keyakinan kita? Kita orang Malaysia. Kita lawan British. Apakah kita dipanggil teroris? Kita perangi Jepun yang ingin menjajah Malaysia zaman itu, Malaya. Apakah kita dikatakan teroris? Orang Indonesia, walaupun dengan bersenjataan bambu runcing, bulu yang ditajamkan, itu melawan kapal terbang, bom, dan lain-lain. Melawan Belanda. Apakah umat Islam yang dikepalai oleh Diponegoro, Imam Bonjol, Hasanuddin, Cut Nyak Kahar Muzakkar, Hasanuddin, semuanya pejuang-pejuang. Boleh tak kita katakan mereka itu teroris? Kalau mereka ingin bebaskan negeri mereka. Begitu kedudukan orang-orang atau saudara kita, orang-orang Palestin. Negara milik mereka. Yang sekarang tinggal kecil. Lebih kecil dari Perlis. Itu pun mau diambil. Jangan bimbang. Jangan takut. Allah dah menjanjikan orang Islam akan menang. Yahudi akan kalah. Itu janji Allah. Cuma barangkali belum masanya untuk diberi kemenangan. Mereka dicoba dan dicoba. Sebab orang beriman tak boleh mengatakan kami telah beriman tanpa diuji. Coba lihat ayat 2 surat Al-Ankabut. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang beriman boleh mengatakan kami telah beriman tanpa terlebih dahulu mereka diuji? Diuji. Kita pula yang berada di luar Palestin, jangankan angkat senjata, doa pun tak mau. Padahal doa ini disebut oleh Nabi, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Doa. Tujukan doa itu kepada Al-Azim, yang Maha Agung. Pandailah Allah. Bijaklah Allah. Tak buat apa saja terhadap musuh-musuhnya. Sahyuniyah laknatullahi alaihim. Dan sekutu-sekutunya. Allahu Akbar. Kalau kita ada akidah, kekuatan yang ada pada Sahyuniyah yang dibantu oleh Amerika, yang dibantu oleh Britania, yang dibantu oleh Faransa atau Perancis. Kalau kita belajar nama Allah Al-Azim, mereka itu tidak salah kalau kita gunakan istilah habuk puntara. Habuk puntara. Istilah Sami Belu.
sedikit pun tak ada arti. Kalau kita faham makna Al-Azim. Jadi berbalik kepada makna. Al-Azim merujuk kepada dua. Azmul Ajsam, zatnya itu maha besar. Itu sebabnya Ustaz bawakan riwayat-riwayat tadi. Setelah mencipta Arash, tempat dia bersemayam, Allah cipta malaikat pengangkat Arash, namanya Hamalatul Arsh. Setiap satu Hamalatul Arsh besarnya luar biasa. Dari telinga hingga ke ujung bahu saja sampai 100 tahun perjalanan. Macam mana besarnya makhluk. 8 pula Hamalatul Arsh. Itu pun tak mampu mengangkat Arash Allah. Sehingga Allah ajar baca olehmu. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu sebabnya kata para ulama, bila kita berhadapan dengan sesuatu yang berat, yang susah, banyak-banyak baca la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Termasuk bila keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hebat macam mana pun kita memandu, tapi kecelakaan boleh menimpa. Kalau tidak pun kita melanggar orang, orang akan langgar kita. Tiba-tiba saja binatang lalu di hadapan kereta yang sedang kita pandu laju, untuk mengelak, langsung kita masuk gaung. Sebabnya kata Nabi, siapa baca doa itu sebelum mengadakan perjalanan, niscaya Allah akan selamatkan dia, haluan pergi dan haluan balik. Allahu Akbar. Coba lihat rahasia doa demi doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak betapa perlunya kita kepada penambahan ilmu dari masa ke semasa. Sehingga kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, hajatun nasi ilal akli wa syurbi marratani aw salasa marrat fil yaum. Manusia perlu kepada makan dan minum cukup 2 atau 3 kali dalam sehari. Twice, 2 times, atau 3 times daily fil yaum. Itu hajat, keperluan manusia kepada makan minum untuk jasmani. Tapi untuk rohani, apa kata Nabi? Wa hajatun nasi ilal ilmi mithlu adadil anfus. Keperluan manusia, hajat manusia kepada ilmu sebanyak turun naiknya nafas. Ustaz dah bercakap lebih kurang 45 minit. Berapa kali Ustaz dah bernafas? Tarik lepas, tarik lepas. Seperti itu gambarannya keperluan kita kepada ilmu. Terutama ilmu akidah. Membuat kita tidak takut. Apapun orang tuduh. Asalkan kita ada dalil Quran dan Sunnah, dijamin oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya. Aku tinggalkan 2 pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Iaitu Quran dan Sunnahku. Belajar Quran, belajar Sunnah. Belajar nama Allah. Kita bawa ayat Quran, kita bawa hadis Nabi. Tidak akan sesat. Allahu Akbar. Yang kedua pula yang terkandung di dalam nama Allah Al Azim Al Ulu. Dia sangat tinggi.
Yang paling tinggi, tak ada yang lebih tinggi adalah arash. Di atas arash Allah bersemayam. Itu sebabnya jawaban yang tepat, sebagaimana jawaban Jariyah. Ketika Nabi tanya, Aina Allah? Di mana Allah? Jawabnya yang betul, sebagaimana yang dijawab oleh Jariyah. Allahu fis sama. Allah di langit. Dalam bahasa Arab, as-sama maknanya langit. Langit dengan makna atas. Itu sebabnya mulut bagian atas namanya langit-langit. Itu sebabnya shilling rumah kita kalau tidak begitu elok, kita ada function, biasanya kita akan tutup dengan langit-langit. Langit mesti di atas. Dan atas itu lambang kemuliaan. Itu sebabnya anak-anak, mereka tidak akan duduk di atas kursi, sedangkan ibu bapa di bawah. Tapi mereka reda ibu bapa di atas kursi, walaupun mereka duduk di bawah, di atas lantai. Mengapa? Kemuliaan. Jadi kalau kita ingin sentuh sedikit tentang keagungan Allah yang mutlak itu, di sini Ustaz ada tulis, ada 3 keagungan yang mutlak milik Allah. Al-azimu fi dzatihi, agung pada zatnya. Tadi kita dah sebut, tidak ada yang boleh mengatasi keagungannya dari sudut zat. Yang kedua, al-azimu fi sifatihi wa qadrihi wa sya'nih. Agung Allah pada sifat-sifatnya. Walau boleh kita katakan al-ustazu hayyun. Hayyun, ustaz hidup. Allahu hayyun. Allah juga hidup. Tak salah. Cuma ada ketentuan dalam bab ini. Sifat Allah dengan sifat makhluk boleh sama dalam lafaz, tapi beza dalam makna. Ustaz hidup yang bermula dari tiada. Dan Ustaz pun tak lama lagi akan mati. Akan musnah, hancur jasad Ustaz. Itu hidup pada kita. Hidup di sisi Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Al-ustazu mutakallim. Ustaz berkata-kata, Allah juga al-mutakallim. Itu sebabnya Al-Quran dipanggil kalamullah. Sebab yang bercakap. Ayat-ayat Quran itu adalah Allah. Tapi percakapan Allah beza dengan percakapan kita. Itu saja. Allahu alimun. Allah maha mengetahui. Al-ustazu alimun. Ustaz juga mengetahui. Alim. Banyak ilmu. Tapi ilmu yang ada di sisi Allah, tidak ada yang boleh mengatasinya. Dia tahu yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang. Dia tahu yang zahir dan yang batin. Semua Allah tahu. Kita tidak. Alim boleh kita gunakan, tapi hanya dalam lafaz sebutan, bukan dalam makna. Yang ketiga, kehebatan nama Allah Al-Azim. Al-Azimu fi af'alih. Dia agung dalam perbuatannya. Dia hebat dalam apa saja yang dia buat. Kita pula
Kalaulah Zionisme dapat bantuan dari Amerika dengan kapal perangnya, dengan persenjataannya, dengan tentera-tenteranya, berapa banyak umat Islam yang mula gerun? Tapi orang yang ada akidah tak pernah gerun. Habuk pun tara. Sebesar debu pun tak ada. Sebab Allah Subhanahu wa taala boleh hancurkan segala-galanya dengan sekelip mata. Ingat ayat second last dari surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila dia berkehendak, cukup dia mengatakan jadilah, maka jadilah. Hei para malaikat, hei angin, hei tanah, hei api, hei air, bergeraklah kamu untuk membinasakan Zionisme dan konco-konconya Amerika, Britain dan Faransa. Sekelip mata hancur. Itu sebabnya sahabat-sahabat Nabi yang telah dimasukkan akidah ini tak pernah takut. Itu sebabnya bagi mereka dua saja. Lawan musuh, menang alhamdulillah. Kalau kalah mati syahid. Itu maksudnya ish kariman au mut syahid. Hiduplah dengan kehidupan yang bermaruah atau mati saja dalam keadaan mati syahid. Ingat, manusia dicipta oleh Allah bukan hanya sementara. Sementara di dunia saja. Manusia dicipta oleh Allah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Cuma mereka mesti berpindah dari alam ke alam berikutnya. Alam roh, alam rahim, alam dunia. Ada alam lagi, alam barzakh. Ada lagi alam akhirat. Dan alam akhirat pula tidak ada ujungnya. Tempat di sana dua saja, syurga dan neraka. Make your choice. Nak jadi penghuni syurga atau sebaliknya. Ingin mendapat nikmat dalam kubur atau sebaliknya azab. Make your choice. Itu sebabnya ilmu sangat perlu. Keyakinan akidah seperti ini dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestin. Tak pernah takut. Oleh sebab itu, apabila kita tidak mampu membantu mereka, bantu paling kurang dengan doa. Di belakang ini banyak doa-doa. Di belakang ini, bagian akhir, muka surat 677, doa dengan nama Allah Al-Azim. Sebelum sampai kepada doa, kita bincang sikit tentang apa kesan Pak Ustaz bila kita sudah yakin dan mantap iman kita terhadap nama Allah Al-Azim, apa kesan positifnya pada diri kita? Ada 3. Kita akan mengagungkan Allah. Kita akan mengagungkan syariat Allah. Peraturan-peraturan yang datang daripada Allah.
Bukan hanya itu, kita akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik untuk dijadikan teladan. Ayat 21 dari surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagimu terdapat contoh teladan yang terbaik. Allah yang sebut. Jadi kesan iman kita kepada Allah Al-Azim, kita akan jadi senantiasa mengagungkan syariat Allah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Dan kita akan mengikut sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling baik, walaupun diangkat sebagai Rasul yang terakhir. Itu kesannya. Berapa banyak dari kalangan umat Islam yang coba mempertikaikan kalamullah? Berapa banyak umat Islam hari ini yang mempertikaikan sunnah Rasul? Malah orang yang ikut Quran dan sunnah pula dituduh yang bukan-bukan. Dia harap para jemaah tidak mudah terpengaruh. Yang kedua, mereka sungguh-sungguh berusaha untuk mendapat reda Allah. Reda Allah. Itu adalah perkara yang nomor satu. Kita memohon reda Allah melebihi daripada mohon kita terhadap syurga. Sebab seseorang tidak layak masuk syurga tanpa mendapat reda Allah. Itu sebabnya dalam doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu redamu dan syurgamu. Disebut reda dulu. Dan kita memohon dilindungi daripada murka Allah dulu baru neraka. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku mohon ya Allah agar dilindungi dari murkamu dan neraka. Sebab seseorang apabila dapat murka Allah memang neraka tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang ketiga, kesan iman kita terhadap Allah yang Maha Agung. Mereka akan mengagungkan apa saja yang diagungkan oleh Allah. Apa yang dipuji oleh Allah, kita pun akan ikut memuji. Allah puji Nabi Muhammad, kita akan puji Nabi Muhammad. Allah katakan Nabi Muhammad itu insan terbaik. Lalu kita akan ikut Nabi Muhammad. Bukan makhluk lain. Walaupun orang itu bergelar wali, kiai, habib. No. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Doa nama Allah dengan Al-Azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba lihat muka surat 677. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Thaqilatani fil mizan. Habibatani ila Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua ungkapan sangat ringan, mudah disebut oleh lidah. Tapi dua ungkapan ini sangat menolong beratnya timbangan amal baik kita pada mizan timbangan hari kiamat. Dan dua ungkapan itu paling disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa dia dua ungkapan itu? Pertama, subhanallah wa bihamdih. Yang kedua, subhanallahil azim. Ulang banyak-banyak. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Adapun doa
Antara lain yang sangat bagus riwayat Imam Bukhari. Kalau boleh ibu-ibu dan bapa sekalian hafal doa ini. Ustaz ada tulis. Itu untungnya bila kita ada buku. Coba tengok pada bahagian yang terakhir. Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal arshil azim. Kun li jaran min fulanin ibni fulan wa ahzabihi min khalaiqik. An yafruta alayya ahadun minhum aw yatgha. Azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha illa anta. Coba dengar baik-baik. Apa yang ada di dalam doa ini kita boleh robah sesuai dengan siapa musuh kita. Coba dengar maknanya. Allahumma rabbas samawati sab'a. Ustaz terjemahkan dulu. Ya Allah, Tuhan penguasa 7 langit. Tuhan penguasa arasy yang agung. Jadilah engkau pelindung bagiku. Lindungilah aku ya Allah. Dari Fulan bin Fulan. Sebut namanya. Kalau ada orang yang ingin menganiaya kita. Dan lindungilah aku ya Allah. Daripada Fulan bin Fulan dan kelompoknya dari kalangan makhlukmu. Yaitu konco-konconya. Jangan ada seorang pun dari mereka yang menyakitiku atau melampaui batas terhadapku. Buat suka-suka hati terhadapku. Minta pada Allah. Sungguh kuat perlindunganmu ya Allah. Sungguh agung pujianmu ya Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Jadi istilah Fulan bin Fulan ini sebut nama atau puak. Sekarang ulasannya, syarah hadis. Bagaimana yang kita buat pada hari Jumaat pagi. Allahumma rabbas samawati sab'a. Ya Allah, penguasa langit yang 7. 7 lapis langit. Yang berkuasa adalah Allah terhadap 7 langit. Wa rabbal arshil azim. Tuhan penguasa arasy yang agung. Kita dah sebut tadi. Macam mana arasy yang diangkat oleh 8 malaikat yang bernama Hamalatul Arsh. Tak sanggup mereka mengangkat arasy Allah. Cuma Allah ajar baca la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Kita panggil Allah. Engkaulah penguasa 7 langit. 7 lapis langit. Engkaulah yang menguasai arasy yang agung. Kemudian kita minta. Ini namanya tawasul dengan nama-nama Allah. Kun li jaran min fulanin bin fulan. Kun li, jadilah engkau pelindungku. Li. Kalau ramai termasuk mujahidin di Palestin, kun lana. Jadikanlah dirimu itu sebagai pelindung kami. Kun lana. Jaran. Pendamping. Min Zionisme. Ganti Fulan bin Fulan. Jadikanlah kami ini
jadikanlah dirimu ya Allah pelindung untuk kami dari kejahatan Zionisme wa ahzabihi min khalaiki, dan konco-konconya daripada Amerika, Britain, Perancis dan lain-lain. Sebut Sahyoniyah itu Zionisme. Sebut Ahzab ini dan puak-puak yang menyokongnya. Sebut Amerika dan mana-mana negara lain. Lindungi kami ya Allah, ayyafruta alaina, alayya, aku, alaina, di atas kami, ahadun minhum ayyatu. Lindungi kami ya Allah daripada perbuatan mereka. Jangan ada hendaknya dari mereka seorang pun yang menyakiti kami, termasuk saudara-saudara kami yang di Palestin. Azza jaruk, sungguh kuat perlindunganmu ya Allah, tidak ada tandingannya. Dan sungguh agung pujianmu. Wa jalla sana'uk, wa la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Baca doa ini, ganti mana yang patut diganti, fulan bin fulan, ganti dengan Zionisme. Ahzab min khalaikik, masukkan konco-konconya seperti Amerika, Britania, dan Perancis. Baca doa ini dengan penuh keyakinan karena kita dah faham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Allah dah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila ada orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, jawab, aku ini dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan apa yang mereka minta jika mereka berdoa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Ayat 194 surat Ali Imran yang kita baca malam tadi sebelum tahajud. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tak pernah mungkir janji ya Allah. Ustaz kira ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Kita akhiri dengan doa, termasuk doa yang kita baru baca tadi, tolong aminkan. Sebelum doa, Ustaz ingin ingatkan, kita ada kelas lagi nanti jam 10.30. Dan nota Ustaz sudah kirim. Boleh di print. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan Engkau pada leher-leher atau tenggorok musuh-musuh kami, dan kami mohon dilindungi dari kejahatan-kejahatan mereka. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman, khasatan ikhwanana al-mazlumin fi Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah umat Islam tak kira di mana mereka berada,
khasnya saudara-saudara kami yang sedang dizalimi oleh orang-orang Yahudi dan konco-konconya. Sebab Engkau adalah Maha Kuat lagi Maha Agung. Allahumma Rabbas samawati sab'a. Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yang 7. Wa Rabbal arsyil azim. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang menguasai arasy yang agung. Kun lana jaran min sahyuniyah wa ahzabihi min khalaik min Amerika wa Britania wa Faransa wa ghairihim. Ya Allah, jadilah Engkau sebagai pelindung kami dari kejahatan Zionisme dan konco-konconya seperti Amerika, Britania, dan Perancis dan kawan-kawannya. Ayyafruta alaina ahadun minhum aw yatgha. Jangan ada seorang pun dari mereka yang menyakiti kami atau melampaui batas terhadap kami, khasnya terhadap saudara-saudara kami di Palestin. Azza jaruka wa jalla sana'uk la ilaha illa anta. Sungguh hebat perlindunganmu ya Allah. Sungguh agung pujian untukmu ya Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.